I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan sedikit memaparkan tentang yang disebut lembaga parlemen dan pertanggungjawaban presiden terhadap MPR sebelum amandemen. Menurut saya DPR adalah lembaga parlemen. Kenapa disebut lembaga parlemen? Karena merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat Indonesia sebagai lembaga parlemen. DPR bertugas membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan negara. DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah serta melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan penting dalam negara. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang DPR yang disebut sebagai lembaga parlemen? Jadi istilah parlemen itu mengacu pada badan legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. DPR sebagai lembaga parlemen yang bertujuan untuk mewakili suara rakyat, menjalankan fungsi legislasi, dan mengawasi pemerintah. Dalam sistem demokrasi, lembaga parlemen juga seperti DPR merupakan salah satu pilar penting dalam memastikan partisipasi rakyat dalam perbuatan keputusan dan perlindungan hak-hak mereka. Dan untuk pertanyaan selanjutnya tentang pertanggungjawaban presiden terhadap MPR sebelum amandemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelum amandemen Undang-Undang tahun 1945, pertanggungjawaban presiden terhadap MPR itu memang diatur dalam konstitusi. Namun, dapat dikatakan bahwa sistem pertanggungjawaban presiden tersebut memiliki beberapa kelemahan dan dapat dianggap keliru dalam beberapa aspek. Nah, ada 3 aspek kekeliruan yang terdapat dalam sistem pertanggungjawaban presiden terhadap MPR yang mungkin akan dijelaskan terhadap rakyat. Dan yang ketiga, ketergantungan politik. Sistem pertanggungjawaban presiden terhadap MPR dapat memicu dinamika politik yang rentan terhadap pengaruh politik dan kepentingan partai politik. Presiden dapat dihadapkan pada tekanan politik yang kuat, sehingga pengambilan keputusan presiden dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik yang sempit, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan nasional atau kebijakan yang lebih baik. Nah, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem pertanggungjawaban presiden diubah menjadi melalui proses impeachment oleh DPR. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban yang lebih terdefinisi dan terstruktur dan dengan melibatkan lembaga legislatif yang lebih langsung mewakili rakyat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang yang disebut lembaga parlemen dan pertanggungjawaban presiden terhadap MPR sebelum amandemen. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.